warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Prasetyo Wibowo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Pada pagi hari ini, saya sudah berada di ruang Kepala Sekolah SDN 2 Bleder, Ibu Toni Suryanti, SPDSD, di mana hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait modul 3.1 yaitu dilema, etika, dan bujukan moral. Selamat pagi Bu Toni. Selamat pagi Pak Doni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Pak Doni? Alhamdulillah Ibu sehat. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar untuk sesi wawancara terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Biasanya di mana kita sebagai pendidik atau kepala sekolah kadang harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita dengan harus mengambil keputusan yang tepat. Nah, terkait dengan dilema etika, Ibu sebagai kepala sekolah, pernahkah Ibu selaku kepala sekolah menghadapi dilema etika selama menjabat sebagai kepala sekolah? Kalau boleh tahu Ibu, tentang kasus apa yang pernah Ibu alami tentang dilema ini, Bu? Ya Pak Doni ya. Untuk kasus yang pernah saya alami di SD 2 Bleder ini, sejak saya masuk ke sini tahun 2019 sampai sekarang, itu banyak sekali hal-hal yang sangat mengganggu ya, dalam artian ada beberapa siswa yang tidak disiplin di dalam baik itu di kegiatan pembelajaran di kelas maupun kehadirannya di sekolah. Di sini berkaitan dengan kedisiplinan peserta didik itu karena lingkungan dari peserta didik itu sendiri itu banyak siswa yang berasal dari keluarga yang orang tuanya itu bekerja di luar negeri. Di antaranya mereka itu sebagian besar itu hanya dirawat atau dibimbing oleh nenek atau kakeknya karena orang tuanya pergi ke luar negeri. Nah, dengan kondisi seperti ini itu kami sebagai kepala sekolah juga Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 ini mengalami kendala untuk mendisiplinkan anak-anak itu. Karena apa? Karena anak-anak itu berangkatnya ada yang terlambat. Dalam artian jam 7 harusnya sudah sampai di sekolah, tetapi anak-anak itu ada yang masih di dalam perjalanan. Demikian Pak Doni untuk masalah ini. Terima kasih Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus ini sangat mudah Pak Doni. Jadi sesuatu itu dikatakan sebagai dilema etika apabila ada dua hal yang dianggap satu itu benar dan yang satu itu salah menurut hukum ya, menurut hukum. Jadi ada benar dan ada salah. Nah, kalau jika keduanya itu benar, maka hal itu dikatakan sebagai dilema etika. Demikian. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami di dalam mengidentifikasinya dengan cara selain mengidentifikasi kasusnya tadi ya, itu kami juga mencari solusi dari kasus tersebut. Jadi bagaimana cara menanganinya
kita cari solusi terbaik agar kasus itu dapat terselesaikan dengan baik pula. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menangani masalah tersebut, yang pertama kami bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru yang ada di SD sini, dan juga kami berkolaborasi dengan komite sekolah, juga dengan para orang tua murid, di mana untuk mencari solusi terbaik bagaimana untuk menangani kasus-kasus tersebut. Lalu hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang kami lakukan biar kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, kita selalu berkomunikasi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, di mana kalau terjadi ada siswa yang mengalami indisipliner atau melakukan tindak non disiplin, itu Bapak Ibu guru yang ada di kelas itu berkewajiban untuk mendisiplinkan anak-anak, tetapi dengan cara yang baik, sehingga anak tidak merasa terpinggirkan, artinya anak tidak merasa dia dikucilkan di lingkungan kelasnya tersebut. Demikian Pak Joni. Lalu hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang kami alami di SD Negeri 2 Mleter ini terjadi apabila ada, kadang kan beberapa dari orang tua murid itu kurang menyadari kalau putra-putrinya yang bersekolah di SD Negeri 2 Mleter ini mengalami itu tadi indisipliner di dalam entah itu keberangkatannya atau mungkin masuk kelasnya pada saat setelah istirahat masuk kelas itu kadang tamannya sudah masuk tetapi dia masih bermain di luar. Nah, ini untuk pengambilan keputusannya ini kita bisa melakukan komunikasi selain dengan putra-putri atau siswa yang ada di SD Negeri 2 Mleter ini, juga berkomunikasi juga dengan para orang tua, dan komunikasi ini juga bisa dilakukan melalui grup WA di kelas tersebut. Lalu apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Toni lakukan? Di dalam menangani masalah kasus-kasus yang ada di sekolahan, kami tidak melakukan penjadwalan ya, walaupun memang ada di dalam program sekolah itu ada jadwal untuk penanganan kasus-kasus, tetapi di dalam kasus-kasus khusus yang menyangkut tentang kedisiplinan siswa itu kami tidak melakukan penjadwalan, tetapi begitu ada kasus itu terjadi, begitu hari itu juga kita selesaikan supaya tidak berlarut-larut lah istilahnya. Apabila ada kasus di kelas maupun di sekolah itu bisa segera teratasi dan terselesaikan dengan baik. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di dalam menangani masalah kasus ini, dilema etika ini, kami bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SD Negeri 2 Mleter ini
bersama-sama ya, walaupun dalam kasusnya itu menyangkut hanya 1 atau 2 kelas saja, atau 1-2 anak saja, tetapi di dalam menyelesaikan kasusnya itu kami berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, karena di sekolah kami ini juga sekarang ada program ya Bapak Doni yang namanya Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak ini, di dalam sekolahan ini kita melakukan pelayanan ke anak itu tanpa ada perbedaan, tidak ada perbedaan baik itu tentang gendernya, ataupun tentang ekonominya, atau tentang mungkin kondisi fisiknya ya. Kan kadang kalau ada perbedaan gender itu nanti akan mengganggu juga di dalam perkembangan anak tersebut. Jadi kegiatan ini kami berkolaborasi untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Yang terakhir, Bu Tony, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Pembelajaran yang kami peroleh di dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika ini, itu yang pertama adalah bahwa budaya di lingkungan sekolah itu perlu kita terapkan kepada semua warga sekolah, baik itu kepada siswa, kemudian kepada semua dewan guru, kemudian orang tua siswa juga, walaupun orang tua itu tidak hadir di sekolahan ya, tetapi karena orang tua itu juga berkontribusi terhadap kedisiplinan anak-anak, maka ini pengambilan keputusan ini kami ambil karena mengingat dari budaya sekolah itu tadi, yaitu yang tadi sudah saya katakan bahwa kita sudah mencanangkan sebagai sekolah yang ramah anak. Terima kasih untuk Bu Tony sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.